Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di hari Minggu ini yaitu diambil dari Injil Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat 39 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Salam horas untuk kita semua, saudaraku. Di sini kita lihat bagaimana Yesus itu menaklukkan roh jahat. Sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Yesus tidak mau takluk oleh kekuasaan apapun. Tetapi disinilah Yesus sebagai anak Allah. Dia memiliki kuasa penuh untuk mengusir setan yang sudah lama yang merasuki seorang muda pada waktu itu. Dan di sini kita lihat bagaimana setan-setan itu tidak berkutik kepada Yesus. Bahkan mereka berteriak-teriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Inilah saudara-saudaraku, melalui mulut orang yang dirasuki itu, setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya jangan dicampuri urusannya. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus mau menyelamatkan orang yang dirasuki oleh setan. Yesus mau supaya kita bebas dari setan-setan dunia ini. Dan disinilah saudaraku kehebatan dari Tuhan Yesus. Disinilah
dia sebagai anak Allah menaklukkan setan-setan itu dan roh-roh jahat. Dan saudaraku, di sini jugalah kita. Ya bisa saja seseorang itu dirasuki oleh roh-roh jahat duniawi ini. Tetapi saudaraku percayalah, ada Tuhan Yesus yang sudah menaklukkan itu. Maka datanglah kepada Tuhan. Itu yang mau diingatkan kepada kita supaya kita selalu tetap berserah diri kepada Tuhan Yesus. Siapapun, kekuatan apapun, bahkan iblis sekalipun, bahkan maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah anak Allah. Dia memiliki kuasa itu yang sudah diberikan oleh Allah Bapa kepada dia. Sangat luar biasa saudaraku, ketika orang yang sudah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenalkan menyertainya, tetapi Yesus justru menyuruh dia, jangan, pergilah kamu ke rumahmu, ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Apa yang mau dikatakan di sana? Mari kita beritakan saudaraku kepada orang-orang seisi rumah kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bagaimana perbuatan Allah di dalam perjalanan kehidupan kita yang sudah mengalahkan, mengusir setan-setan itu dari dalam hati kita. Jadi jangan mau lagi diperbudak oleh setan-setan. Marilah kita berserah diri kepada Tuhan Yesus. Marilah kita selalu tetap tunduk kepada Dia, karena hanya Dialah yang mampu menaklukkan setan-setan itu. Dan marilah kita selalu tetap hidup di dalam Tuhan Yesus. Jangan seperti lelucon orang Batak, molo setani dakya jolmaon alai jolmai serindo kesetanan. Janganlah kita mau diombang-ambingkan oleh roh jahat itu. Janganlah kita mau kesetanan. Yesus sudah menaklukkan itu saudaraku. Marilah kita bersandar hanya ke dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mampu menaklukkan roh jahat itu karena kuasanya. Karena sekali lagi Yesus menghendaki supaya kita jangan mau diombang-ambingkan. Jangan seperti orang muda itu di tanah Gerasa pada waktu itu. Dia dirasuki oleh setan, dan setan itu membawa dia ke kuburan, dan tidak ada lagi harga dirinya, tidak ada lagi orang yang mau bersama dengan dia karena orang lain juga ketakutan, dan tidak ada lagi nilai di dalam dirinya. Itulah orang yang sudah dirasuki oleh setan. Harga dirinya tidak ada, nilai kemanusiaannya juga tidak ada, karena orang lain juga pasti akan menghindarinya. Tetapi Yesus mengangkat harkat martabat orang yang sudah dirasuki setan itu, dan juga kita dengan mengusir setan itu, karena setan itu tidak berkuasa penuh atas kehidupan manusia yang diciptakannya. Dan nats ini juga sekaligus mengingatkan kita betapa kasihnya Allah itu kepada kita. Aminkan dulu kekuat. Amin. Dia mengasihi, bukan hanya menyelamatkan kita dari kuasa dosa, tetapi juga membebaskan kita dari setan-setan, dari roh-roh jahat yang mencoba merasuki kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu ketenangan hati kita, mengganggu perjalanan kehidupan kita, Janganlah kita mau kesetanan di dalam kehidupan kita. Orang yang kesetanan itu dia tidak malu, nggak ada malunya. Sama seperti orang yang sudah dirasuki di sini, tidak dia dirantai, dia dibelenggu, kemudian katanya dia tidak berpakaian dan dia tidak tinggal di dalam rumah, tetapi di pekuburan. Apa artinya itu, saudaraku? Orang yang kerasukan setan itu tempatnya itu pasti di tempat-tempat pekuburan seperti itu, karena dia pasti akan mengganggu orang lain. Jadi saudaraku, marilah kita selalu tetap hidup di dalam Yesus Kristus, dan mintalah kekuatan dari Tuhan untuk melawan godaan-godaan setan yang mencoba mau merasuki kita, supaya kita selalu tetap bersama dengan Dia. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita, dan kiranya Tuhan Yesus selalu tetap menyertai dan bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kuasa itu adalah Yesus yang sudah mengalahkan roh-roh jahat. Demikian juga lah Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Yesus sudah mengalahkan roh-roh jahat itu dari dalam diri kami, sehingga kami tidak lagi dirasuki oleh setan, oleh hal-hal apapun yang ada di dunia ini. Kami sudah Tuhan selamatkan. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah Bapa di sorga, ingatkan kami supaya kami selalu datang kepada Yesus, karena kuasa-Mu nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat-Mu di hari Minggu ini, dimanapun mereka beraktivitas, supaya mereka Tuhan senantiasa mengingat
bahwa kuasa Yesus nyata dalam perjalanan hidupnya. Dimanapun jemaatmu berada, Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, dan juga yang berkebutuhan khusus Tuhan beri kekuatan. Dan yang berbeban berat, Tuhan angkat bebannya itu. Tuhan gantikan dengan penuh sukacita. Inilah ya Allah Bapa di sorga, kiranya Kau memberkati kami besok dan 1 minggu ke depan, dimanapun jemaatmu beraktivitas, bekerja, bersekolah, mencari pekerjaan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati, menjaga kami. Terpujilah Engkau hari ini, besok sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saudaraku, firman Tuhan di hari Minggu ini untuk kita. Marilah kita selalu tetap datang kepada Tuhan Yesus yang berkuasa penuh untuk mengalahkan roh-roh jahat. Selamat beraktivitas untuk kita besok dan 1 minggu ke depan. Biarlah Tuhan Yesus yang menyertai kita selalu. Tetap sehat, tetap semangat dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, hormat.